Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan yang telah kami buat mengenai implementasi peta Karnaug Map untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya ada 2 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri dengan Muhammad Rizwan dengan NIM 1221033. Yang kedua ada rekan saya Fitrianto Iskandar Putra dengan NIM 1221004 dengan dosen pengampu Ibu Liza Safitri mata kuliah arsitektur komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak pernah menyadari bahwa kasus yang sedang dijalani saat ini adalah kasus merupakan dari mata kuliah terapan arsitektur komputer, yaitu peta Karnaug Map. Apa itu peta Karnaug Map? Peta Karnaug Map itu merupakan suatu masalah yang bisa dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal ketika kita akan melewati sebuah jalan tol dengan pintu gerbang otomatis. Di jalan tol tersebut, pintu akan terbuka secara otomatis jika sudah memenuhi syarat minimal dengan cara memasukkan koin berapa buah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi peta Karnaug Map ini juga berhubungan dengan gerbang logika ya yang sudah kita pelajari. Yang kedua ada identifikasi masalah. Jika identifikasi masalah ini, yang pertama rumus apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, implementasi apa saja yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga, bagaimanakah implementasi tersebut dilakukan. Yang ketiga ada batasan masalah. Semua hal yang disebutkan di atas adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang berkaitan dengan aljabar boolean yang tanpa kita sadari menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai staf edukasi, wajib menunjukkan seperti apa terapan aljabar boolean tersebut dalam kenyataan. Beberapa kasus yang ditunjukkan dan bisa dibahas mahasiswa dengan mudah memahami ilmu yang diterima di bangku kuliah. Tidak hanya sekedar teori saja, tapi kenyataan bisa dipraktekkan sendiri dalam kehidupan dan kenyataan. Tujuan dari makalah yang kami buat ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui tentang peta Karnaug Map. Yang kedua, agar pembaca dapat mengimplementasikannya peta Karnaug Map dalam sebuah masalah di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke bab 2 ada landasan teori. Ada yang pertama, apa itu pengertian peta Karnaug? Peta Karnaug atau lebih dikenal dengan istilah Kamek merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaug pada tahun 1953. Karnaug Map ini terbentuk atau tersusun dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Setiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Ya, jadi peta Karnaug itu ada bermacam-macam ya, ada dengan 2 peubah, 3 peubah, dan 4 peubah, serta dengan 5 peubah. Terus landasan teori yang kedua itu ada kondisi don't care. Keadaan don't care adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya adalah baik nilai 0 atau nilai 1 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Dalam menyederhanakan fungsi boolean dengan Karnaug Map yang memuat kondisi don't care, ada 2 hal penting yang dijadikan pegangan. Pertama, kita anggap semua nilai don't care yang disimbolkan dengan V sama dengan 1, kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin dengan melibatkan angka 1 yang lain termasuk tanda V tersebut. Kedua, semua nilai yang bersimbol V yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Dengan cara ini, semua keadaan yang bersimbol V telah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita boleh melakukan secara bebas sebab keadaan don't care dapat diperlakukan sebagai 0 atau 1, terserah pada kebutuhan kita. Minimal fungsi boolean berikut. Penyederhanaan berikut baku SOP F, W, X, Y, Z.
S 1, 3, 7, 11, 15. Dengan kondisi don't care adalah D dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan S 0, 2, dan 5. Yang ketiga itu ada gerbang logika. Nah, gerbang logika ini merupakan satu atau lebih dari satu sinyal yang dimasukkan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan aljabar boolean, maka gerbang logika sering juga disebut rangkaian logika. Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Ada dua jenis gerbang logika, yaitu gerbang logika inverter atau pembalik dan gerbang logika non-inverter. Berbeda dengan gerbang logika inverter yang sinyal masuk hanya ada satu. Untuk gerbang logika non-inverter, sinyal masuknya ada satu atau lebih sehingga hasil output sinyal keluarannya sangat tergantung oleh sinyal. Masukannya tergantung oleh sinyal masukannya dan gerbang logika dilaluinya seperti NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. Yang termasuk gerbang logika non-inverter adalah gerbang N. Gerbang N mempunyai dua atau lebih sinyal yang dapat dimasukkan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Gerbang N mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin tinggi, maka semua sinyal masukan harus dalam keadaan tinggi. Ya, itulah tadi mengenai landasan teori, yaitu ada 3, peta Karnaugh, kondisi don't care, dan gerbang logika yang dapat diimplementasikan dalam suatu kehidupan sehari-hari. Ya, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, Fitrianto Iskandar Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya Muhammad Rizwan. Di sini saya akan melanjutkan bab 3, yaitu analisa. Contoh suatu permasalahan yang bisa dibantu dengan aljabar boolean seperti di bawah ini, yang diambil dari materi mata kuliah buku teks ilmu komputer matematika Dijkstrait, pokok bahasan aljabar boolean, dan subpokok bahasan peta Karnaugh, karya Rinaldi Munir, edisi ketiga bulan Agustus tahun 2005, penerbit Informatika Bandung sebagai berikut. Rancanglah rangkaian logika untuk menghitung koin uang logam yang dimasukkan pada pengumpul bel otomatis sebagai pembayar jasa tol. Mesin penghitung ditempatkan pada gerbang tol. Adapun tarif tol adalah 15 sen. Mesin hanya dapat menerima koin 5 sen dan koin 10 sen. Bila mesin sudah menerima koin senilai 15 sen, maka lampu hijau menyala dan palang akan terbuka. Artinya, kita sudah boleh lewat gerbang tol. Jika belum 15 sen, maka lampu merah tetap menyala dan palang belum terbuka. Gambarkan gerbang logika untuk memecahkan kasus di atas. Pembayaran dapat dilakukan dengan koin 5 sen saja atau 10 sen saja, atau kombinasi keduanya. Karena biaya tol 15 sen, maka jumlah koin 5 sen yang digunakan maksimal 3 buah 15 sen. Jumlah koin 10 sen yang digunakan adalah maksimal 2 buah 20 sen. Di luar jumlah koin itu, keluaran mesin tidak penting nilainya. Kondisi don't care. Terlebih dahulu, tentukan berapa banyaknya variabel yang dibutuhkan. Langkah pertama menentukan banyaknya variabel, yaitu 5 buah yang terdiri dari W memiliki koin 5 sen yang pertama, X mewakili koin 5 sen yang kedua, Y mewakili 5 sen yang ketiga, Z mewakili koin 10 sen yang pertama, dan A mewakili koin 10 sen yang kedua. Dilanjutkan dengan bab 4, hasil dari berikut merupakan tabel kombinasi 5 variabel. Bisa dilihat di makalah kami. Ini adalah tabel dari kombinasi 5 variabel. Oke, saya akan menjelaskan keterangan dari tabel di atas. Simbol 0 adalah menunjukkan bahwa jumlah pembayaran kurang dari 15 sen sehingga palang pintu belum terbuka atau lampu masih menyala merah. B, simbol 1 adalah menunjukkan bahwa jumlah pembayaran adalah pas 15 sen jadi palang pintu sudah terbuka atau lampu sudah menyala hijau. Simbol V, dan don't care, artinya jumlah pembayaran lebih dari 20 sen atau tersisa jadi palang pintu tetap terbuka, lampu tetap menyala hijau. Contoh dan tata cara pembacaan tabel di atas.
Yang pertama itu bilangan biner 10010, artinya angka 1 pada digit pertama mewakili pembayaran 5 sen. Angka 1 pada digit keempat mewakili pembayaran 10 sen. Jadi jumlah pembayaran pas 15 sen, maka hasilnya adalah angka 1 sehingga pintu palang terbuka. Lihat M18 atau lampu menyala hijau. Dan kita bisa melewati jalan tol yang dimaksud. Yang kedua, bilangan biner 00100, artinya angka 1 digit ketiga menunjukkan bahwa jumlah pembayaran kita adalah 5 sen saja, sedangkan lainnya adalah angka 0, berarti jumlah pembayarannya kurang dari 15 sen sehingga hasil akhirnya adalah 0. Artinya palang pintu tidak bisa terbuka atau lampu masih tetap merah. Lihat M4. Maka kita tidak bisa melewati jalan tol yang dimaksud. Yang ketiga, bilangan biner 11001, artinya angka 1 digit pertama kita bayar 5 sen. Angka 1 digit kedua kita bayar 5 sen lagi, dan angka 1 digit kelima adalah 10 sen. Total jumlah pembayaran adalah 20 sen. Karena pembayaran kita melebihi 15 sen, maka keadaan ini disebut dengan keadaan don't care, jadi lampu tetap menyala hijau. Palang pintu tetap terbuka dan kita bisa melewati jalan tol yang dimaksud. Demikian ini adalah tata cara pembacaan tabel di atas. Untuk selanjutnya, apabila menghendaki membaca tabel selanjutnya untuk nilai M yang berbeda-beda, bisa dilihat meninjau tabel di atas. Setelah memperhatikan Karnaugh map untuk 5 variabel tersebut di atas, selanjutnya kita tempatkan masing-masing nilai M0 sampai M31 untuk tabel di atas sebagai berikut. Berikut adalah tabel penempatan nilai M0 sampai M31. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan fungsi boolean tersebut atau Karnaugh map tersebut sesederhana mungkin dengan cara mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Baik, saya kemudian lanjut ke bab 5. Ada penutup kesimpulan. Di sini ada kesimpulan yang kami buat. Hasil akhir dari pembahasan dan penyelesaian masalah gerbang tol otomatis adalah sebagai berikut. Dari 32 macam kemungkinan yang bisa terjadi, terdapat 7 buah nilai kepastian yang salah satu kemungkinan pasti dipilih oleh seorang pengguna jalan tol. Cara penyederhanaan yang digunakan adalah metode peta Karnaugh atau Karnaugh map yang memudahkan kita untuk memilih kemungkinan yang paling tepat. 3. Gerbang logika dapat diperoleh dari hasil penyederhanaan Karnaugh map seperti gambar di atas. Dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti menjadi kepastian yang terbaik. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang salah dari kami berdua, mohon dimaafkan. Terlebih dan kurang kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.